with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Berbicara mengenai pendidikan, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kepribadian, karakter, dan peradaban suatu bangsa. Dalam konteks Islam, pendidikan telah menjadi bagian penting sejak awal diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sejarah mencatat bahwa proses pendidikan Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan budaya umat. Sejak awal fase Mekah, Nabi Muhammad SAW telah menjalankan strategi pendidikan secara bertahap, penuh hikmah dan kontekstual, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia di tengah dominasi budaya jahiliyah. Ketika memasuki fase Madinah, pendidikan Islam berkembang menjadi lebih luas dan sistematis dengan cakupan materi yang lebih kompleks, termasuk ukhuwah, kesejahteraan sosial, ketahanan keluarga, hingga pertahanan dan keamanan umat. Melalui pendekatan pendidikan yang menyeluruh ini, Rasulullah berhasil membangun masyarakat Islam yang berperadaban tinggi dan menjadi teladan sepanjang zaman. Oleh karena itu, mempelajari pendidikan Islam pada masa kenabian menjadi penting untuk menjadikan rujukan dalam membangun sistem pendidikan yang relevan dan holistik di era modern. Yang pertama, pendidikan Islam pada fase Mekah. Sejak awal Allah telah menyiapkan Rasulullah sebagai calon pemimpin umat manusia dengan menjaga beliau dari perilaku jahiliyah yang menyimpang. Akhlaknya yang mulia menjadikan beliau diberi gelar sebagai Al-Amin. Beliau dikenal sebagai pribadi yang mendalam secara spiritual, senang merenung dan menjauh dari keramaian. Di Gua Hiro, pada tanggal 17 Ramadan, Nabi menerima wahyu pertama berupa Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Momen ini menjadi awal dari fase pendidikan Islam yang berlangsung di Mekah. Yang pertama, tahapan pendidikan Islam di Mekah. Pendidikan pada masa ini mengikuti pola dakwah Nabi yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah dakwah dan pendidikan secara rahasia dan perorangan. Dalam kondisi sosial yang belum stabil, Nabi mengajarkan Islam kepada orang-orang terdekat seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar. Mereka adalah orang pertama yang masuk Islam dan disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, tahapan pendidikan secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah perintah Allah untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka. Nabi memulai dengan mengumpulkan keluarga di Bukit Safa, namun mendapat penolakan keras seperti Abu Lahab. Meskipun begitu, dakwah tetap dilanjutkan seiring bertambahnya jumlah pengikut. Yang ketiga, tahapan pendidikan untuk umum. Karena hasil dakwah kepada keluarga belum maksimal, Nabi mulai menyeru kepada umat manusia secara luas. Berdasarkan perintah dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95, beliau menyampaikan ajaran Islam kepada jemaah haji yang datang ke Makkah. Hingga akhirnya ada yang menerima, yakni sekelompok dari kabilah Hajraj asal Yatsrib. Inilah awal masuknya Islam ke Madinah. Penerimaan masyarakat Yatsrib dilatar belakangi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, kabar dari Yahudi tentang datangnya seorang nabi. Yang kedua, tekanan dari kelompok Yahudi terhadap suku Aus dan Hajraj. Yang ketiga, serta konflik internal antara 2 suku tersebut yang membuat mereka membutuhkan pemimpin pemersatu. Yang kedua, pendidikan Islam di Mekah. Materi pendidikan difokuskan pada pembinaan keimanan, penyucian jiwa dari syirik, dan pembentukan karakter muslim yang kokoh. Yang pertama, berfokus pada pendidikan tauhid yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Nabi Ibrahim. Hal ini ditanamkan melalui pendekatan logis yang spiritual dengan mengajak umat untuk merenungi kebesaran Allah dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Yang kedua, pengajaran Al-Quran yang mencakup kemampuan membaca, menulis, menghafal, dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, metode pendidikan Islam di Mekah.
Metode pendidikan Islam yang digunakan Nabi sangat beragam. Di antaranya ceramah untuk menyampaikan wahyu, dialog seperti yang dilakukan dengan Mu'adz bin Jabal, tanya jawab, perumpamaan, kisah-kisah seperti Isra Mi'raj dan penemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, pembiasaan seperti sholat berjamaah serta metode hafalan untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Yang keempat, kurikulum dan lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan bersifat kontekstual dan berkembang sesuai kondisi. Diturunkan langsung dari wahyu ilahi. Lembaga pendidikan saat itu adalah Rumah Arkam Ibnu Arkam yang berfungsi seperti madrasah pertama serta kutab, lembaga pendidikan baca tulis yang awalnya diampu oleh guru non-muslim. Oke, selanjutnya pendidikan Islam di Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat disambut dengan rasa semangat dan rasa penuh persaudaraan. Islam mendapatkan ruang yang aman dan lebih luas untuk berkembang. Masjid menjadi pusat kehidupan, tempat sholat, musyawarah, dan pengajaran Islam. Nabi menganjurkan umat untuk menjaga hafalannya dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Sholat Jumat dan azan disyariatkan sebagai sarana pembinaan sosial dan komunikasi dakwah. Materi pendidikan Islam di Madinah. Materi pendidikan Islam di Madinah cakupannya jauh lebih kompleks dibandingkan materi pendidikan Islam di Mekah. Yang pertama, pendidikan ukhuwah Islamiyah yang bertujuan untuk mempersatukan kaum muhajirin dan ansor dalam ikatan keimanan. Yang kedua, pendidikan kesejahteraan sosial yang mendorong umat untuk bekerja sama mencari nafkah dan saling membantu. Yang ketiga, pendidikan keluarga yang menanamkan sistem kekeluargaan yang adil berdasarkan takwa dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 menjadi prinsip utama dalam membangun masyarakat madani. Yang keempat, pendidikan pertahanan dan keamanan atau Hankam. Umat Islam di Madinah membentuk sebuah negara berdaulat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, dakwah dan penguatan kedaulatan diperluas melalui perjanjian dakwah dengan kabilah sekitar. Jika ada yang menolak perdamaian atau menyerang, Nabi mengambil sikap sesuai kondisi, baik dengan membiarkannya atau membalas secara bijaksana. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase Mekah dan yang kedua ada fase Madinah. Pada fase Mekah, pendidikan difokuskan pada pembinaan akidah dan karakter melalui penanaman nilai-nilai tauhid, pemurnian dari kemusyrikan dan pembentukan kepribadian muslim yang kokoh. Dalam menghadapi tantangan dakwah, metode pendidikan yang dilakukan secara bertahap, baik secara rahasia maupun terang-terangan, dengan berbagai pendekatan seperti ceramah, dialog, kisah, dan pembiasaan. Sementara pada fase Madinah, pendidikan berkembang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, dan militer, dengan tujuan membentuk masyarakat Islam yang bersatu, adil, dan berdaulat. Masjid berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pendidikan, dan materi ajaran mencakup ukhuwah, kesejahteraan, keluarga, serta pertahanan dan keamanan. Pendidikan Islam pada Rasulullah tidak hanya bersifat teoritis tetapi aplikatif dan relevan dengan kondisi masyarakat. Ini membuktikan bahwa pendidikan Islam sejak awal telah dirancang sebagai sarana transformasi sosial dan spiritual umat yang tetap aktual untuk diterapkan dalam kehidupan umat Islam masa kini. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll